Oke. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di acaranya Bisa Aja. Bincang seputar apa aja dari Drive and Hype. Oke. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya seorang jurnalis dari media driveandhype.com. Nah, kali ini saya mau ngobrolin tentang barang-barang atau sesuatu yang hype. Tepatnya sih sneakers sih. Saya mau bahas masalah sneakers kan memang lagi hype banget sih. Beberapa saat ini memang lagi hype banget. Nah, memang saya mengundang salah satu narasumber saya, yaitu bisa dibilang ini adalah tokoh ya dalam sneakers ya. Saya mau ngajak dia untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini terkait tentang sneakers atau tips and trick untuk gimana cara membeli sneakers yang hype. Saya undang dulu ya. Saya tunggu dulu. Beliau ini adalah Om Pandu dari komunitas IST. Halo Om Pandu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Nah, Om, kita kan lagi mau ngobrolin masalah sneakers nih. Nah, Om Pandu ini kan dari komunitas Mas Rio, IST Mas Rio. ya, tepat. Kayaknya muka kalau dibagi dua gitu muka Mas Rio kepotong. Potong ya, sorry. Nah, Oke ya. sip. Oke. Yes. Om Pandu kan dari komunitas Indonesia Sneakers Team ya. Ya, betul. Yes, Om boleh dibantu jelasin nggak? IST itu apa sih? Dan juga anak-anaknya ada berapa orang dan juga sneakersnya itu kayak gimana sih? Saya pengen denger Om, boleh dibantu? IST sendiri sebenarnya sebuah komunitas yang pasti pecinta sepatu, wadah sebagai wadah pecinta sepatu untuk berkumpul. Kalau tadi dibilang terbentuknya kapan itu sekitar 2011. Dan Cukup juga. Kita juga kalau misalkan mau menjelaskan kira-kira komunitas ini suka sepatu apa aja sih? Banyak sih, maksudnya kita nggak matokin sebuah brandnya, kayak misalkan kita hanya khusus pecinta swoosh doang atau stripes doang gitu. Jadi semua bisa ngumpul asal itu original. Oke. Om Pandu sendiri, kalau boleh tahu, udah berapa lama sih Om seneng sneakers ini atau ngumpulin sneakers koleksi ini? Kalau dibilang seneng banget, ya udah lama ya, maksudnya kayak dari berawalnya kan ya long story short, dari SD suka basket. Nah, di situ mulai kenal sepatu-sepatu gitu kan. Terus akhirnya ya kayak SD, SMP itu kan masih jajan orang tua lah. SMA beli masih terbatas banget sampai akhirnya kuliah bisa cari duit sendiri, jajan kecil-kecilan lah ibaratnya. Nah, itu baru bisa bisa beli sendiri ibaratnya. Walaupun masih dengan bantuan orang tua juga. Berarti ngumpulin duit jajan terus jadinya sneakers ya Om ya? Iya, betul. Dari 2006. Boleh tahu. Dulu pertama kali keracunan dari apa sih Om? Bisa senang sneaker itu? Dan sneaker apa yang Om beli dulu pertama kali? Kalau ini consider 2006 aja ya, sampai akhirnya benar-benar suka sneaker ya. Itu yang kenalin pertama kali ya pasti teman kampus. Kayak ternyata maksudnya sepatu tuh nggak yang cuman ya gini-gini aja yang kita pakai, tapi bisa dieksplor lagi gitu kan. Ada brand maksudnya Nike juga mengeluarkan Nike SB, itu baru tahunya 2006 jujur aja. Itu dari teman kampus, ada namanya David. Terus ada juga temennya temen Aji Gonjel, Aji desainernya Kompas. Nah, itu juga lumayan ngeracunin karena
waktu itu menawarkan sepatu kolongan. Itu tuh dari situ tuh keracunannya tuh lumayan. Karena gue inget banget pada saat dia menawarkan lumayan ya, maksudnya ada fans era Duka Hanamoku. Itu gue beli di dia, itu lumayan murah, dan sampai sekarang pun nggak ada di Google. Itu sampel, terus sama Nike Classic SD. Ini kita ngomongin sepatunya yang udah nggak ada ya. Ini gue udah jual semua sepatunya. SD klasik, terus kayak pernah ditawarin juga. Yang gue nyesel, gue nggak beli karena menurut gue waktu itu juga masih lumayan mahal ya. Harga 500.000 tuh Nike Dunk Low SB kolaborasi sama Sabotage. Itu tuh. Oh, dulu yang saya tahu kayaknya kalau masalah jual beli ini kan kita belum ada e-commerce atau yang lainnya ya. Masih mengandalkan salah satu portal itu forum Kaskus kalau nggak salah ya. Dan juga dari forum-forum apa lelang-lelang luar negeri kalau nggak salah itu masih ada dulu ya. Betul banget. Dari situ tuh bergantungnya. Sebenarnya ketemu anak-anak IST sendiri pun juga nggak yang tiba-tiba ketemu gitu. Itu awalnya semua dari Kaskus. Oh, gitu. Apa sih nama threadnya Sneaker Addicts. Oh, di situ ya. Itu dari situ ya, posting, flexing gaya dulu lah ibaratnya, posting new pick up, terus sharing rilis dapat di mana, ibaratnya toko-toko apa aja yang merilis sepatu bagus gitu, mau di luar ataupun di sini ya seperti itu sih. Tapi memang pilihan untuk di Indonesia ini kan sangat minim saat zaman itu ya. Zaman itu minim, betul. Ya, untuk jadi bisa dibilang aja kalau kita bisa ibaratnya bisa inget-inget tuh ya, kayak contoh 707 itu, terus ada Schematic juga, ada MyShoes bener-bener udah dari dulu lagi ya, ibaratnya jual sepatu basket, sepatu Jordan kayak gitu. Nah terus kalau nggak salah circa 2008-2009 itu Nike Sportswear masuk ke Indonesia. Oh, itu baru mulai deh ibaratnya. Mulai merambah ya ke Indonesia ya, beberapa sneakers high hat ini pada kan berarti kan juga ada. Kita mau bahas nih masalah banyak anak baru atau anak-anak yang sekarang nih pengen beli sneakers yang hype. Nah, kalau boleh tahu nih Om, pembeda apa sih Om sneakers hype itu dengan sneakers yang biasanya itu Om, yang nama hype itu apa sih? Air Jordan masuk hype kah atau yang lainnya, boleh dibantu jelasin sedikit Om? Mas Rio, sorry banget. Barusan ada teman gue yang telepon, jadi sempat ngilang. Pertanyaannya boleh diulang? Oke. Nah, pembahasan kita kan ada tentang pengen pemula ingin mengkoleksi sneaker atau mau beli sneakers ya, yang hype ya. Nah, aku mau nanya dulu nih Om, pembedanya hype dan sneakers biasa pada umumnya itu apa sih Om? Apakah Air Jordan juga termasuk hype juga kah? Atau itu boleh dibantu jelasin Om? Kalau pendapat gue sendiri ya, menurut gue hype tuh ya yang apa ya, yang lagi in banget, lagi tren banget, yang ibaratnya semua sosial media naikin, terus bisa jadi. Kalau sekarang kan influencer pada pakai, artis-artis pada pakai, itu hype, itu yang membangun hype-nya sebuah sepatu kan. Terus ditambah lagi misalnya sepatu biasanya nggak yang cuman general release, tapi kolaborasi juga, terus limited quantities-nya juga, kayak Supreme gitu Om ya, kayak betul. Tapi sebenarnya nggak, kalau mau ngomong brand, yang gue tahu juga nggak semua Supreme itu hype, nggak semua kolaborasi Supreme hype. Ada yang ibaratnya underground, kayak rilisnya kita nggak tahu kapan, terus tiba-tiba rilis, terus underrated banget. Sebenarnya kualitasnya bagus secara material ya, maksudnya secara material, kualitas, terus mereka milih modelnya, warnanya bagus, tapi banyak orang yang nggak perhatiin. Nah,
Gitu. Om, boleh nanya lagi nih. Kan sneaker-sneaker yang lagi ini tuh bisa dibilang hype ya. Misalnya lagi kolaborasi Iya. apa nih, lagi booming. Kayak pas pertama kali SBB, Air Jordan SBB keluar tuh booming. Nah, itu hype tuh jatuhnya tuh. Nah, seberapa lama sih Om biasanya periode hype itu dicandang oleh salah satu model biasanya? Tergantung ya, maksudnya ada yang hype-nya lama, longest, ada yang ibarat. Contohnya Om, yang lama atau yang lama tuh apa? Model Yang lama. Kalau mau bisa bilang lama, kebanyakan menurut gua sih Nike SB ya. Oh, SB masih Nike SB di kolaborasi, Oke. ya, kolaborasi. Sekarang kan naik lagi. Kalau yang gua perhatikan sekarang naik lagi, kayak kolaborasinya sama Supreme, Dunk SB Low Ya. Supreme, Black Cement ataupun yang White Cement, itu hype-nya nggak hilang-hilang. Oh, SB Tiffany yang kolaborasi sama Diamond Supply Co. Itu juga nggak hilang-hilang. oh, berarti masih stabil ya. Dan bahkan Ya. kalau boleh saya tahu Om, yang hype-hype atau yang ikonik tersebut, harga jual second-nya malah gila dibanding harga barunya dulu ya. Iya, udah pasti. Bisa jadi gitu. Ibaratnya mungkin dulu retail 1 komaan kali, tapi ya second-nya sekarang udah nggak mungkin lo bisa dapetin harga retail. Ih, Ya minimal Tapi beberapa mungkin produsen dan 200% di atas itu. tapi ada beberapa produsen dan kolaborator sekarang tuh intinya sudah tahu harga ya. Jadi ngeliris itu harganya bukan harga retail biasa, tapi udah booming harganya. Jadi memang ya membelinya juga nggak semudah kayak dulu gitu ya. Nabung-nabung dulu. Itu dia yang kalau yang gue tahu ya, maksudnya kalau pada saat produsen ibaratnya retailer kan nggak mungkin bisa menjual harga tinggi. Mereka ada standar yang dipatok untuk tetap jual retail. Oke. Nah, aftermarket itu yang buat biasanya. Oh. Sedangkan banyak kan sekarang berperan aftermarket sama dibanding yang retailnya ini ya. Ya, betul. Oh, Aftermarket oke. ya, udah pasti. Jadi ya mau nggak mau ya tetap pasti akan tinggi harganya ya. Betul. Ya pernah dirilis gitu sih. Kalau nggak salah di kompleks deh. Kayak 50 most 50 influence sneaker. Most people kalau nggak salah orang yang mempengaruhi si hype-nya sneaker ini. Oke. Nomor 1 eBay seller. itu gue ingat banget kok pernah baca itu. Kalau nggak salah antara menurut kompleksnya atau menurut Jeff Staple kalau nggak salah. Oke. Om, mau ngasih tahu juga nih tips-tipsnya bagi teman-teman yang mau beli sepatu-sepatu kayak gitu tuh. Ada tipsnya ya buat teman-teman yang lagi nonton sekarang nih. Apa sih kalau mau pilih yang ini, model yang ini atau gimana? Wah, filosofinya kayak gimana? Kalau tips yang gue selalu bilang, maksudnya lumayan berulang nih. Ibaratnya yang pasti sesuai hati lu aja. Yang lu suka. Selera berarti ya? Selera lu, terus lu merasa cocok dan nyaman, itu udah pasti. Sama masuk sama budget. Oke. Gitu. Berarti budget dan self confidence ya? Iya, betul. Kalau gimana ya, kalau misalkan budget, kita ada budget untuk beli resale price, ya itu cuek aja. Tapi kalau misalkan bisa usahakan dapat retail, usahakan dapat retail. Oke, berarti memang para sneakerhead ini juga tersendiri sih. dapat harga murah gitu ya, harga Iya, dapetin retail gitu ya. Itu kayak kalau kita dulu di Sneaker Addict, ibaratnya di SA Kaskus sampai sekarang di IST, itu lumayan pride gitu loh. Kalau gue pribadi dan mungkin beberapa orang ya, jadi kayak gue dapet sepatu ini murah dong. Itu kayak kok bisa murah, antara memang lu dapat retail pada saat rilis, lu ngantri, lu usaha gitu ya, nginep gitu kan, atau raffle hoki banget, atau lu misalkan dapat secondnya yang di apa ya, di luar harga resale marketnya lah. Jadi bisa sombong ini, gue beli murah nih gitu kan. Biasanya dapat dari teman sendiri yang bantu gitu.
Kayak misalkan resale market, resale price, contoh nih ya, misalkan yang SB itulah pokoknya sekarang 5 juta, 6 juta, 7 juta, tiba-tiba lu bisa dapetin second 2-3 juta tuh kayak gila, itu kayak apa ya, kepuasan tersendiri sih. Gokil. Om, kalau menurut Om, sneakers kan berarti mau nggak mau tergantung selera masing-masing ya. Kalau itu Betul. hype, kalau gue nggak suka, gue pakai kaki gue nggak pede, gue belum tentu cocok. Kecuali kalau Betul. itu nggak hype, gue pakai gue pede, terserah lo. Nah, kalau tips dari Om untuk kita memilih sneakers yang daily ya, buat activity, maksudnya nggak hype nggak apa, tapi untuk activity yang nyaman, yang enak dan ya lo keren lah dengan outfit kita. Itu model-model seperti apa sih Om? Nah, ini balik lagi masing-masing. Kayak banyak tuh kalau gue melihat orang-orang yang ini gue jadinya menilai dari mungkin dari bentuk badan ya. Kayak orang-orang yang kurus tuh pakai Converse, pakai Vans tetap nyaman untuk daily. Oke. Nah, gue pedih karena gue gendut. Sama Om, saya juga kurang nyaman dengan itu. Makanya gue itu kaki, apalagi kalau orang gemuk terus ya, itu kan pasti kaki menopang banget. Terus tipe kaki gue juga kebetulan flat foot. Jadi kayak bebek gitu ya? Iya, bagian sini tuh nggak ada lekukan tinggi arc gitu ya, high arc. Nah itu udah pasti carinya ya trainer. Trainer ya, berarti ya. Shoes. Kayak Ultra Boost gitu masuk nggak Om? Ultra Boost kan masuknya pertama kali memang performance kan. Yang gue tahu pribadi, performance yang untuk lari kan. Tapi itu untuk harian enak. Enak ya berarti ya. Adidas Oke, Ultra karena Boost memang itu bentuk ibaratnya Sol Ultra Boost atau yang Bounce, Alpha Bounce tuh oke. Adidas. Terus kalau untuk Nike kita semua tahu lah ya, maksudnya cari aja yang Zoom Air, React, atau Lunar gitu ya, kalau misalkan Lunar masih ada. Dia Nike tuh ngeluarin Zoom Air tuh yang bahannya daur ulang ya, yang Space Hippie kalau nggak salah ya. Zoom Iya, betul. Air Jordan Zoom, ya. Bukan. Itu memang bener-bener Nike Space Hippie. Oh, Space Hippie ya. Jadi Nike ada Space 4 Hippie. model, ada 01, 02, 03, 04. 04 ya. Kalau yang terakhir kalau nggak salah Air Jordan Zoom kalau nggak salah ya. Dia ngeluarin ya. Air Jordan. Saya ngeliat di Hypebeast saat itu. Gua malah Air Jordan Zoom yang gua malah yang dia mengacu ke apa? Dia mengacu ke sol bawahnya itu dari bahan daur ulang dari beberapa barang-barangnya Nike yang udah nggak kepake. Mungkin Itu dia. gue jujur aja gue lately lagi jarang browsing nih, makanya pas yang Air Jordan itu nggak recall, belum lihat berarti. Cuman kalau yang tapi memang itu project terbarunya Nike yang gue tahu Nike Space Hippie itu. Tapi emang gerakan Nike untuk Space Hippie ini untuk apa ya, peduli lingkungan ya kasar ya, mengurangi Ya, sampah-sampah betul. seperti itu ya. Sedikit hint aja nih kayak gini gitu. Ya udah jangan. jangan. Ketahuan. Ketahuan ya sini juga ngeliat ya. Jangan. Oke. Om, pandangan dari Om untuk dan komunitas IST ya tentang model vintage sneaker yang harganya melambung itu gimana sih Om, suatu investasi kah? Karena kan dulu mereka Om dan vintage sneakers. Vintage sneaker kayak misalnya yang hype sneaker SB Dunk, Supreme yang dulu keluar itu, apakah itu suatu investasi yang tak ternilai harganya? Investasi bisa dibilang investasi juga sih. Tapi ya tergantung, maksudnya kadang kan kalau misalkan contoh kita memilih Nike Dunk, Air Jordan 1, terus atau Nike SB Dunk, itu bisa dibilang lumayan investasi, karena kalau kita simpan lama, mereka pun kan nggak hancur, tahan lama lah sepatunya. Betul. Nah, kalau kayak gini nih kan lama nih Om nih. Aku punya Lenny nih Om. Tahan lama kan, ini bentuk kanvasnya modelnya gitu kan ya? Tahan lama, kalau memang dirawat sih tahan lama pasti. Nah, apakah kayak model kayak gini Lenny gini nih, ini bisa naik harganya Om next nanti, suatu saat nanti, kita nggak tahu. Kurang tahu.
kalau gue belum bisa menginikan ya, maksudnya LED ini termasuk yang ibaratnya ini kan bukan warna OG, cuman siapa tahu Ya. nah, ibaratnya gue sih jujur aja nggak bisa terlalu yang memprediksikan banget gitu. Since kalau Jordan 1 rilis terus, ibaratnya tiap minggu ada rilisan, Yes, colorway yang yes. cuma dirubah-rubah sedikit gitu. Itu sih. Kalau gue paling Saya mau kayak kasih contoh, kayak Michigan gitu kan. Hah? Michigan Oh, iya. Wolverine kan ganteng banget tuh, Om. Iya, betul. Itu yang dang ya maksudnya. Ya, Michigan Wolverine Betul. ya, Michigan Wolverine oke, yang kayak off white-nya ada kolaborasi sama gue paling mau kasih contoh salah satu yang jujur aja gue malah nggak nyangka sneaker ini melambung tinggi. Nah ini sneaker apa tuh, Om? si Zoom Spiridon Cage 2 kolaborasi Oke. sama Stussy. Oke. Jadi Ini gua- dirilis limited dari- atau gimana, Om? Kenapa? Dirilis limited atau gimana, Om? Nah, yang gue tahu di Indonesia rilis hanya di satu retailer aja. Nah, namanya Oke. Invincible. Invisible ya? Nah, iya Invincible. Oh, Invincible. Oke. Hanya rilis di situ. Maksudnya, jujur aja pada saat gue pengen banget sepatu ini, simply karena kolaborasi sama Stussy. Oke. Gue pribadi suka banget brand Stussy. Jadi menurut gue yang kolaborasi sama Stussy kalau sepatu tuh entah kenapa menarik banget semuanya. Terutama brand Nike. Yang gue inget kayak misalkan kalau Adidas kalau nggak salah ada lebih ke nama si foundernya sendiri, Sean Stussy, Oke. yang akhirnya di turn down kolaborasinya. Dan itu di Indonesia ada sampelnya. Pakai siluet Superstar 80s atau Superstar Vintage kalau nggak salah. Itu cukup dicari juga. Terus sama sorry. Sama kayak apalagi ya Stussy itu biasanya fans sama fansnya juga bagus-bagus, sama Converse juga oke. Sama Nike lebih ini lagi sih. Lebih bagus lagi sih. Tapi kalau kita bicara Converse ya, Om ya, saya motong ya. Converse itu kan dulu sebagai official sepatu basket kalau nggak salah ya. Yang saya pelajarin dari filmnya Last Dance ya. Betul. Tapi Yang saya kalau tahu kita juga cobain, sejarahnya Chuck Taylor juga pemain basket. betul, Chuck Taylor. Nah, kita cobain pakai untuk daily, memang nggak semuanya produk Converse itu nyaman. Saya punya kayak apa Farvatos gitu. Farvatos kan baunya empuk tuh. Soal bawahnya tuh empuk tuh mungkin di daily enak tampilannya. Tapi ada beberapa yang sneaker yang Converse juga keras juga intinya untuk daily juga agak sakit gitu. Nah, kalau setahu gue apa tuh Converse ya? Ya. Kalau Converse sendiri, yang gue tahu kan ada beberapa line yang kayak Converse biasa, terus sekarang yang gue tahu keluar Converse 70s. Oke. Nggak tahu kalau misalkan dari dulu udah ada, gue nggak terlalu merhatiin ya. Cuman si Converse 70s ini kalau gue perhatikan kayak material yang dipilih juga kan kanvas uppernya itu lebih tebal. Oke. Cushion di insole-nya juga lebih tebal. Belum ada lagi Converse kalau nggak salah apa ya lainnya first string kalau nggak salah. First string tuh yang setahu gue kayak John Farvatos tuh kayaknya first string. First thing ya. Jadi kolaborasi tinggi gitu kayak misalkan Converse Missoni itu yang gue tahu first string. Oke. Kayak secara pemilihan material uppernya, material itu premium. Overall semuanya ya. Premium, leathernya smooth banget, halus banget. Kalaupun kolaborasi ya, maksudnya terus ada bahan biasanya Missoni kan pakai apa ya kayak bahan rajutan gitu ya, ciri khasnya Missoni. Jadi bukan kanvas yang di print,
tapi kayak si patternnya itu benar-benar di knit gitu loh. Ada yang zigzag, ada yang ibaratnya gradasi apa gimana. Nah itu malah ibaratnya colorway-nya. premium di situnya. Oh, colorway-nya Om Terus berarti ya sama bentuk betul, ini. sama cushioningnya juga. Cushioningnya juga yang first string ini juga bagus, nyaman. Terus ada lagi yang gue tahu, line Converse Edix. Edix atau Edix, gue lupa. Nah itu yang gue tahu juga ada yang kolaborasi juga, ada yang dia mengeluarkan warna-warna OG, tapi betul dengan pemilihan material yang premium. Kayak yang bisa di kita lihat kalau misalkan browsing Converse Edix ini bagian sole bawahnya tuh Vibram. Oh, Vibram ya? Brand rubber sole gitu ya, Vibram. Terus insole-nya juga biasanya kan kalau Converse biasa udah nyatu dengan sepatunya, kita nggak bisa copot. Ya kan, kalau ini bisa dicopot dan insole-nya tebal. Oh, berarti bisa dicopot gitu? Insole. Oh, insole dalamnya ya? Insole dalamnya. Oke. Om, mau nanya, di sepatu ini kan kayak model otomotif ya, teknologinya juga banyak. Menurut dari Om Pandu, yang menurut sekarang tuh yang bagus, yang oke nih, nyentrik nih teknologinya tuh, dari produsen apa dan jenis apa sih Om, sneakernya? Wah, kalau nyentrik, mungkin yang pushing baru ini si Nike Space CP itu. Itu dengan pakai sampah-sampah ya. Iya. Sampah-sampah produk mereka sendiri. Dari produk mereka sendiri atau barang-barang recycle. Ibaratnya untuk jadi material upper ataupun si terus automatic system lacing system kayak Adapt Nike Adapt ya, yang otomatis itu Pearl kalau Back to the Future ya. RL ya, itu terus apa lagi ya, kayak Reebok. Air Max sendiri kan, Air Max itu kan ada teknologi juga di bagian sini ya nih ya, Air Max pompanya gelembung udaranya itu kan, itu masuk teknologi yang airbag-nya itu. Dan itu bahkan di buku sempat dicontohin Air Max-nya ini gelembung udaranya sendiri ya, di buku, di salah satu buku yang pernah saya lihat kan ya. Jadi dia dia menunjukkan produknya teknologinya dia kepada publik ini loh, gitu loh, gak usah dibongkar, ditunjukin. Betul. Gitu. Oke. Bagi penonton semuanya yang ingin bertanya, boleh silakan langsung chat di bawah. Nanti kita akan bacain beberapa apa aja yang mau ditanya sama teman-teman semuanya. Om, mau nanya lagi nih Om. Kan produknya Air Jordan nih lagi booming nih gara-gara film Last Dance-nya dia nih. Betul, harganya lagi gila banget nih sekarang. Nggak hanya sepatu, tapi apparel semua tentang Air Jordan, original, boom. Nah, terutama sepatu gimana sih yang OG colorway-nya itu tuh gila banget sih. Wah, iya. Yes. Air Jordan 1 sampai tuh. Di film Jordan sendiri dia mau pakai model pertama vintage dia waktu dipakai di stadion mana? Apa yang dia pakai pertama kali itu waktu pas sepatunya dia. Yes, Madison Square Garden itu. Yang dia bilang sepatunya nggak nyaman, tapi gue pakai karena ini punya memorial. Dia di film itu sampai di quarter berapa dia udah ngerasa kalau kakinya udah bleeding, udah berdarah-darah, dia paksain banget. Karena ternyata kayak kita bahas gitu ya, maksudnya si IST sendiri kan kita suka kadang bahas, dan kita kan suka ada kegiatan IST main basket. Oke. Yang emang benar anak-anak IST. Kenapa? Tiap hari apa tuh? Tiap hari sebenarnya kita kalau sebelum pandemi ini sih tiap hari Jumat malam. Jumat malam mainnya di FX. Oh, indoor ya?
Nah, ya di CGV lapangan yang nggak terlalu besar tuh, ibaratnya lapangannya kecil aja. Nah itu kita bahas-bahas Oke. juga, terus sempat bahas itu kan si kemarin si Michael Jordan nih kan, dia kayak kita tahu dia pakai Air Jordan 1 Chicago colorway OG-nya pada saat kayak commemorate Madison Square Garden, karena menurut dia kalau nggak salah Knicks tuh apa ya? Kan mekanya basket ya ibaratnya si New York ini, dan dia selalu merasa kalau dia di situ tuh ada pressure, ada beda sendiri lah ibaratnya, merasa intensity di stadium itu tuh beda lah ibaratnya. Nah, jadi dia kayak gue pengen mengingat lagi game terakhir gue pakai sepatu pertama gue, dan ternyata pas teman ngasih tahu sepatu yang dipakai itu, gue kira dia order Air Jordan 1 ini dengan teknologi yang apa ya, yang update pada zaman itu, setelah berapa belas tahun kemudian mungkin dengan model yang sama ya Om ya? Model yang sama ini gue kira paling enggak inner liningnya di-update, jadi mungkin kulitnya lebih fleksibel, lebih nyaman ya, apa sih, dibikin lebih nyaman sama Nike, terus cushioningnya juga mungkin dia atau ada khususnya gitu kan. Ternyata enggak. Ini kalau nggak salah gue dikasih tahu sama temen gue ada Teki 23 ID. Kalau nggak salah sama dia deh. Lagi pas kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang, apa Timothy yang ada temen gue lah pokoknya. Ya dia yang ngomong. Ternyata kayak pas istrinya sama dia apa istrinya lagi beres-beres nemu tiba-tiba nih sepatu masih bagus nih Air Jordan 1 pertama dia berapa belas tahun yang lalu. Jadi wajar aja sih kalau sakit. Oke Om. Halo, Om Pandu keputus ya? Halo, Om Pandu. Oke, ada telepon masuk nih. Oke. Sambil nunggu Om Pandu, kita lanjut lagi. Berarti, nah Om, tadi keputus ya, ada telepon ya? Halo Om Pandu. Halo, Om Pandu. Halo, Om Pandu. Halo, dengar Om? Suara kita Om? Agak keputus-putus sinyalnya Om Pandu. Nah Om. Oke. Gimana Om Pandu? Keren-keren nggak suara kita? Agak keputus-putus Om. Halo? Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu Om Pandu. Om Pandu, kalau masuk dengar suara kita langsung respon Om ya. Nah, tadi kan Om Pandu udah jelasin tuh beberapa tips and triknya bagi mau milih sepatu sneakers yang hype atau daily. Ya Om Pandu. Halo. Nah, masuk nih Om suaranya Om. Yes, masuk Om. Suaranya Om. Boleh lanjut lagi Om? Yes, oke. Om, karakter dari Jordan sendiri, Michael Jordan sendiri,
kan saat bermain basket itu dia bukan tipikal yang biasa, tapi dia agak jinjit kalau nggak salah. Sempat dia suka bermain dengan jinjit ya, mendekati ring atau saat lagi dia mau slam dunk apa dia agak jinjit. Kalau sempat saya lihat sih dalam filmnya gaya bermainnya dia selama ini. Itu apa pengaruh ya Om ya? Dengan gaya bermain, dengan pemilihan sneakernya Om. Halo Om Pandu? Om, suaranya keputus Om? Om Pandu suaranya keputus Om? Ya, saya masih di sini. Oke, masuk. Oke, clear, jelas. Di sini. Jelas. Oke, Om Pandu. Suaraku jelas Om? Oke, kita masih nunggu Om Pandu dulu untuk masuknya karena tadi sempat keputus mungkin sinyal ya, teman-teman semuanya. Jadi kita akan tetap lanjut bicara untuk masalah pembahasan ini selama sejam ke depan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh masuk ke chat ini. Nanti saya akan bantu tanya ke Om Pandu apa yang mau ditanyakan tentang sneakers, apa aja. Itu saya bantu nanti. Oke, Om Pandu diundang lagi. Oke, sambil nunggu Om Pandu masuk lagi nih. Semoga sinyalnya aman ya. Oke, nanti kita lanjut pembicaraan lagi. Seru banget nih. Bahas masalah sneakers. Nah, udah masuk. Halo, Om Pandu. Udah jelas ya? Udah join lagi kah? Udah. Aman, Om. Mungkin sinyalnya agak kebata-bata dikit ya di sana ya. Om Pandu, dengar saya Om? Kedengeran suaranya? Halo, Om Pandu? Om Pandu? Kedengeran Om suara saya? Belum masuk suaranya Om. Oke, sambil menunggu Om Pandu lagi berusaha untuk ini, join lagi suaranya. Kita akan bacain beberapa pertanyaan ya dari Lagi kah? Udah Om. Tapi Om Pandu dengar suara saya? Wah, bentar. Om Pandu dengar suara saya Om? Gimana Om? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan. Udah dengar ya? Oke. Mas Rio. Oke, kita mau balas beberapa. Oke, ada beberapa pertanyaan Om dari para pemirsa nih, penonton semuanya ini. Yang pertama kita baca satu-satu ya. Dari akun Ayutia94. Beliau menanyakan harga sneakers paling mahal yang pernah Om Pandu beli, harganya berapa Om? Dan mereknya apa? Termasuk modelnya. Tadi kita nunggu Om Pandu dulu. Kayaknya lagi keluar dulu biar masuk sinyalnya dulu ya. Tapi kita akan jawabin semua pertanyaan teman-teman ya. Perwakilan beberapa pertanyaan aja sebentar. Saya tunggu Om Pandu dulu.
Bentar, oke. Mungkin semoga pembahasan ini membantu wawasan teman-teman semuanya yang menonton terkait knowledge tentang pemilihan sneaker yang baik atau apapun tentang sneaker jadi lebih jelas, lebih clear sekarang. Karena dengan tokohnya langsung tadi, dengan Om Pandu. Sambil kita nunggu Om Pandu join lagi ya. Jadi, pembahasan seru sih, karena pasti basicnya dari basket, dari hobi, dari mencari-cari barang, gimana caranya tuh. Keren banget sih dari ceritanya teman-teman IST dan Om Pandu sendiri gitu. Jadi kita nunggu Om Pandu join lagi karena saya juga mau dengar lagi cerita-cerita apa sih yang Om Pandu di belakang layar dia untuk mengkoleksi sneaker ini. Ntar ya. Oke, sebentar saya invite. Oke, saya undang Om Pandu lagi. Semoga udah aman ya. Gila. Ya, Om. Aman sekarang. Ini udah belum? Udah jelas Om, normal kayak tadi. Om, ada yang bertanya nih Om Pandu nih. Dengar suara saya Om ya? Ada yang bertanya nih. Dari akun Ayutia94. Dia menanyakan harga sneakers paling mahal yang pernah Om Pandu beli, itu harganya berapa sih Om? Dan modelnya apa? Boleh dibantu jelasin nggak Om? Atau ditunjukin mungkin kalau ada? Halo Pandu. Oke. Putus lagi nih kayaknya sinyalnya nih. Oke. Teman-teman boleh bertanya lagi. Nanti saya akan masukin lagi Om Pandu untuk ngejawab pertanyaan teman-teman semuanya. Termasuk tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke list kita. Ntar coba connect lagi dengan Om Pandu. Oke, semoga aman ya. Please, koneksinya. Lagi seru-serunya nih pembicaraannya nih. Mas Rio, sorry bang. HP gue ini ngaco. Nggak apa-apa, jelas kok nih Om. Om, ada yang bertanya nih Om. Dari akun, dari akunnya Ayutia94, dia menanyakan, harga sneakers paling mahal yang pernah Om Pandu beli, dan modelnya apa itu? Apa sih Om? Kalau boleh tahu. Kebetulan nggak ada di dekat. Nggak apa-apa, cerita aja juga nggak apa-apa Om. Cerita aja. Termahal. Termahal so far itu beli Adidas kolaborasi Adidas Superstar 80s kolaborasi sama Union. Oh, ada warnanya ungu gitu, itu termahal 4,6. Superstar Om ya? Itu termahal. Superstar. So far dari ibaratnya dari pertama kali beli sepatu itu termahal. Termahal itu ya. Oke. Ini pertanyaan kedua dari akun yang bernama Hapsari. Dia menanyakan gimana sih biar soal Nike lebih awet. Oh, soal Nike, soal bawah Nike itu lebih awet. Punya beliau itu beberapa tahun tiba-tiba merotol kalau lama nggak dipakai. Itu boleh dibantu tipsnya? Regularly dipakai, udah pasti. Kalaupun mau disimpan doang, udah pasti. Paling enggak jangan di dalam box terus. Oke. Jadi sesekali diangin-anginin bahasa anak sneaker. Jangan kena sinar matahari ya Om ya. Tapi jangan yang setahu gue ya, jangan direct sunlight, jangan direct sinar matahari. Oke. Jadi angin-anginan ya. Diangin-angin aja atau sesekali paling enggak kita pakai sambil duduk atau kayak kita cuma berdiri doang.
ngelangkah Oh, oke. beberapa langkah lah, ibaratnya jalan beberapa langkah di dalam rumah. Kalau dia mau stay bersih gitu ya. Ah, Kalau mau tahan BS ibaratnya deadstock, itu paling yang gue tahu sih ya dimasukin ke Ziploc. Oke, Ziploc. Jadi biar apa ya namanya, biar Kering ya? iya, biar tetap nggak lembab lah ibaratnya. Karena kan iklim kita lembab banget. Nah, Karena- biar nggak lembab, terus dikasih silica gel juga di dalam di Saya dalam pernah punya- si Ziploc-nya. Jadi biar kedap. Air Max Om, Air Max 90, tapi seri yang jadul itu. Itu merotol, Om. Merontok, Om. Memang saya beli sih makanya. Itu biasanya rontok itu biasanya kalau nggak emang udah umurnya udah lama banget, pasti begitu. Oh. Jadi misalkan setahu gue sih umur sepatu paling enggak 5 tahun. Sama kayak mobil ya? Cuman kalau memang dipakai regularly dan nggak sampai bitter banget, bisa lebih kok dari 5 tahun. Oh, tergantung treatment kita berarti ya? Betul, Oke. betul banget. Om, ada pertanyaan lagi, Om. Dari akun yang bernama Valdias. Om, mau tanya dong, untuk pemula, mending beli yang jarang satu atau beberapa sepatu yang jarang satu atau beberapa sepatu middle price supaya tiap hari bisa ganti-ganti. Oh, jadi mau belinya itu Nah, lebih baik. iya, Eh, Pilihannya betul. gimana ya ibaratnya? Nah, Bisa dua-duanya, tergantung gimana kita aja pengennya. Ibaratnya mungkin kalau misalkan ada budget ya, dan sedikit kan lumayan bergengsi ya ibaratnya, kalau dapat sepatu yang limited gitu, sepatu hype, boleh beli satu dipakai terus. tergantung Atau budget ya, misalkan kembali lagi ya. kayaknya, iya, atau balik lagi tergantung kitanya sih ibaratnya. Oke. Tergantung kitanya pengen maunya kayak gimana ya selera kita. Kalau misalkan pengen beli yang middle price beberapa biar ada ganti-gantian juga nggak apa-apa sama sekali. Nggak apa-apa ya. Karena kita sesuai dengan outfit ya, warna atau gimana stylenya ya pastinya ya. Betul. Itu kan lebih enak. Nah, Om, di Indonesia ini kan, saya mau tanya dulu nih, di Indonesia ini kan jarang yang tahu merek ini, Om. Oke, mungkin sneakerhead doang yang paham, tapi untuk umum masih minded ke Fishtim. Air Jordan, gitu-gitu semuanya ya, basket semuanya. Tapi untuk yang Fishtim, minim yang tahu. Padahal Fishtim ini adalah sepatu sneakers yang bisa dibilang leather, walaupun kelihatan leather kayak sepatu formal, kayak pantofel, tapi ini sneaker. Jadinya. Iya sih, bisa dibilang beberapa kita suka kadang argumen juga gitu antar pertemanan. Maksudnya Fishtim itu sneaker apa enggak ya? Iya, intinya sneaker tuh kan sepatu bersol karet. Betul. Ya selama dia sol karet ya itu sneaker, walaupun atasnya bentuknya moksin atau kayak moksin kalau nggak salah kayak itu, terus mau kayak derby shoes, mau kayak apa yang slip on apalah itu yang macam kayak pantofel gitu. Yes, Tapi selama kalau karet. bawahnya karet ya bisa sih dibilang sneaker. Sneaker. Oke, Om, ada yang nanya lagi nih dari akun Java Soul. Om, kalau sneakers cara merawatnya gimana sih supaya awet dan kinclong terus? Boleh dibantu jelasin, Om? Sneaker awet biar kinclong terus. Jangan dipakai. Apalagi PDG ya, Om, ya PDG ya. Iya, karena kalau gua bukan yang seperfeksionis itu sih, maksudnya lebih apa ya dipakai misalkan kayak sebulan 2 bulan baru cuci, paling rutin aja karena rada sayang misalkan tiap pakai kita cuci itu kan kalau misalkan sol bawah ya masih apa-apa, cuman kalau upper kan materialnya beda, pasti kan akan terkikis. Oke. Om, kan sekarang sudah banyak tuh warnanya juga bisa fading. Menjamur tuh apa jasa-jasa pembersihan dan juga kayak apa ya? Cairan-cairan pembersih ya yang lebih soft ke bagian-bagian sepatu. Itu menurut Om gimana? Apakah itu oke atau air juga cukup dengan air aja gitu? Boleh dibantu, Om?
Enggak sih, harus kalau menurut gua harus treatment sama si sneaker cleaning ini. Oke. Tinggal kita pilih aja sesuai budget lagi sama ngelihat review aja kan sekarang juga udah banyak lah, maksudnya dari Google atau YouTube. Jadi sneakers meyakinkan buat kita yang mana. Pembersih sneaker itu termasuk mahal juga, Om ya? Maksudnya kategori mahal? Kategori lumayan karena yang gue tahu pada saat Jason Mark keluar aja di tahun 2000, mungkin gue baru kenal Jason Marknya sendiri sih, maksudnya si cleanernya ya. Baru tahu itu 2011 2012 ya. Oh. Itu lumayan harganya ya. Kayak berapa ratus gram bisa berapa kayak 200 ribuan gitu. Lumayan mahal, tapi sekarang udah banyak pilihan brand lokal banyak yang bagus. Nah, Om, itu base-nya dari water base atau oil base atau yang lainnya, Om? Pasti aman nggak sih buat sneaker? Kurang tahu kalau itu mendalam, ibaratnya pertanyaannya pihak merekanya. Iya. Tapi intinya mereka bisa membersihkan secara maksimal tanpa merusak ya, Om ya? Iya, betul, pasti. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Om. Dipilih secara ibaratnya ingredients cleaner sama gimana treatment kita sih. Oke, treatment satu lagi mengaplikasikan. Banyak kok bisa kita bisa tahu cara bersihin yang benar di YouTube juga banyak banget. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Om, dari akun atas nama Octavidi. Sneakers lokal yang rekomen dari segi fungsi, menurut Om Pandu apa ya? Sneaker lokal yang kan lagi banyak juga nih, Om. Yang ya salah satunya termasuk Kompas lah aja disebut merek nih. Sneaker lokal yang fungsi. Mungkin cari yang model trainer kali ya kalau mau ngomong fungsi nyaman. Maksudnya tergantung. Ada orang yang merasa pakai yang vulcanize model kayak Kompas, Ventela, terus dan masih banyak lagi itu losing grip itu menurut mereka itu fungsional bagi mereka, itu bisa dipakai kemana aja. Oke. Kayak balik lagi ke sini, kalau menurut gua fungsional ya kayak trainer. Karena mementingkan kenyamanan juga kan. Itu bisa kayak Brandly, Piero, Eagle, Project, terus ya masih banyak lagi kan mereka keluarin siluet trainer. Kita tinggal pilih aja mana yang nyaman sama sesuai budget. Tapi brand-brand lokal udah keren-keren banget sekarang loh, ya. Model-modelnya semuanya udah keren-keren. Nah, Om, ada lagi pertanyaan dari Ilham dari atas nama akun Ilham_1. Cara menawat sneakers sweat gimana, Om ya? Soalnya sering beladus katanya. Berbahan sweat. Gimana cara ngelawatnya ya? Tipsnya. Bahan sweat pasti pakai sweat eraser biasanya. Kayak ada penghapus buat sweat gitu. Kalau misalkan noda-noda kayak cuman itu bisa kita gosok. Oke. Kita gosok atau pakai sikat gigi yang sikatnya halus. Oke, Om. Siap. Om Pandu, udah nggak terasa nih kita udah hampir sejam nih ngobrol-ngobrolnya nih. Ngalur ngidul kita nih asik tentang sneakers, cerita-cerita. Nih Om, pertanyaan terakhir ya Om ya. Kita mau untarin. Dari akun atas nama Rifani Aldera, merek apa yang paling bertahan lama dari segi harga dan biasanya bias nggak sih sneaker buat investasi? Dan bisa nggak sih sneaker buat investasi? Itu mereka nanyakan Om. Merek apa yang bertahan lebih lama? Merek apa yang paling bertahan lebih lama dari segi harga dan bisa nggak sih sneaker itu jadi sebuah investasi? Gitu Om. Gimana Om Pandu?
Halo? Keputus Om ya? Halo Pandu? Om jelas nggak Om suara saya Om? Halo? Oke. Tapi kayaknya koneksi agak berat nih saat ini dengan di Om Pandu juga agak susah. Jadi gini aja, teman-teman mungkin sudah terinformasikan dan juga sudah mendapatkan wawasan lebih luas juga tentang sneakers, apa aja tentang sneakers, filosofi dan model-modelnya, dan tips and trick untuk merawatnya juga. Jadi sampai di situ aja dulu pembicaraan kita sekarang tentang sneakers. Next kita akan bikin tentang sneakers juga kok. Tapi untuk next ke depannya saya ada pembahasan khusus terkait hal yang seru juga dan hype juga saat ini. Jadi pantengin terus Instagram kita. Nanti beberapa saat lagi akan saya infokan, saya akan berbicara terkait tema apa untuk kedepannya. Dan tentunya bintang tamunya juga oke, kayak tadi, kayak Om Pandu juga kayaknya. Oke, sampai di situ dulu streaming live Instagram Drive and Hub kali ini. Sampai ketemu di streaming live berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.